Bencana demi bencana seakan menjadi rangkaian panjang dalam sejarah Aceh. Dari tsunami dahsyat tahun 2004 hingga banjir besar dan tanah longsor yang kembali melanda hari ini, Aceh berulang kali diuji oleh kekuatan alam yang luar biasa. Di tengah duka dan penderitaan yang dirasakan masyarakat, muncul pula perenungan mendalam dari berbagai kalangan. Bukan hanya soal faktor alam dan lingkungan, tetapi juga makna rohani di balik peristiwa-peristiwa ini. Aceh dikenal sebagai daerah dengan identitas keagamaan yang kuat, bahkan oleh sebagian orang sering disandingkan secara ideologis dengan negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi. Identitas ini membentuk cara pandang, sikap politik, serta narasi keagamaan yang berkembang di ruang publik. Sebagian pihak mengaitkan bencana yang berulang dengan dimensi spiritual. Mereka mengajukan pertanyaan yang bersifat reflektif dan teologis. Apakah bencana ini sekadar peristiwa alam? Ataukah ada peringatan rohani yang sedang disampaikan? Sikap kebencian terhadap bangsa tertentu, khususnya Israel, dipandang oleh sebagian orang berpotensi membawa konsekuensi rohani, sebagaimana yang ditafsirkan Alkitab. Terdapat ayat-ayat yang menyebut bahwa bangsa-bangsa yang memberkati Israel akan diberkati, dan yang memusuhi akan menghadapi konsekuensi. Apakah bencana adalah kutukan, peringatan, atau ujian? Sepenuhnya bergantung pada sudut pandang iman masing-masing. Namun yang tidak terbantahkan adalah penderitaan nyata di lapangan. Rumah hancur, jalan terputus, warga terisolasi, dan nyawa melayang. Bencana alam berskala besar saat ini tengah melanda wilayah utara Provinsi Aceh, Indonesia, di Pulau Sumatera. Krisis kemanusiaan ini dipicu oleh curah hujan ekstrim yang turun tanpa henti selama beberapa hari berturut-turut, menciptakan kondisi darurat yang terus berkembang hingga saat ini. Hujan deras yang berkepanjangan menyebabkan sejumlah sungai utama meluap secara cepat, tak mampu lagi menampung debit air yang terus meningkat. Air bah kemudian meluber ke berbagai wilayah, membanjiri permukiman padat penduduk, desa-desa terpencil, serta pusat-pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam waktu singkat, banjir besar merendam rumah-rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur vital seperti jembatan dan jalan raya. Banyak warga terpaksa menyelamatkan diri hanya dengan pakaian di badan, sementara harta benda mereka terseret arus banjir yang deras. Tidak hanya di wilayah dataran rendah, dampak bencana juga meluas ke wilayah dataran tinggi di bagian tengah Aceh Utara. Tanah yang terus-menerus diguyur hujan menjadi jenuh air dan kehilangan daya ikatnya. Akibatnya, tanah longsor terjadi di berbagai titik, menimbun jalan raya, merusak rumah warga, serta memutus total jalur transportasi utama. Beberapa akses jalan strategis tertutup longsoran, membuat banyak desa terisolasi sepenuhnya dari bantuan luar. Kendaraan logistik tidak dapat melintas, dan tim penyelamat harus menempuh jalur alternatif yang berbahaya untuk menjangkau para korban. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bencana demi bencana yang berulang di Aceh bukan sekadar rangkaian peristiwa alam yang tercatat dalam sejarah manusia. Dari tsunami besar tahun 2004 hingga banjir dan tanah longsor yang kembali melanda hari ini, seakan ada tanda yang terus berulang, sebuah pola yang mengundang perenungan rohani yang mendalam. Firman Tuhan mengajarkan bahwa alam tidak pernah bergerak tanpa izinnya. Hujan, laut, gunung,
dan bumi berada di bawah kedaulatan Tuhan yang sama. Maka ketika penderitaan terjadi berulang di satu tempat, iman mengajak kita bukan pertama-tama untuk menyalahkan alam, tetapi untuk bercermin. Sebagian orang bertanya, apakah ini sekadar peristiwa alam, ataukah sebuah peringatan rohani yang terus diabaikan? Dalam terang Alkitab, kita mengenal satu prinsip rohani yang tidak pernah berubah sepanjang sejarah. Sikap bangsa-bangsa terhadap Israel memiliki konsekuensi rohani. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa siapa yang memberkati Israel akan diberkati, dan siapa yang memusuhi akan menuai akibatnya. Ini bukan soal politik, bukan soal negara modern semata, tetapi soal rencana Allah yang kekal terhadap umat pilihannya, yaitu Israel. Ketika kebencian terhadap Israel dijadikan ideologi, diwariskan dalam narasi, khotbah, pendidikan, dan budaya, maka yang ditanam bukan sekadar opini, melainkan benih rohani yang kelak berbuah. Aceh adalah tanah yang religius, tanah dengan semangat keagamaan yang kuat. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kesalehan yang dibangun di atas kebencian bukanlah kesalehan yang berkenan kepada Allah. Bencana yang melanda Aceh Utara di Pulau Sumatera hari ini memperlihatkan penderitaan nyata. Rumah-rumah hancur, jalan-jalan terputus, desa-desa terisolasi, dan nyawa manusia melayang. Apakah ini kutukan? Apakah ini peringatan? Ataukah ini ujian? Jawabannya bergantung pada bagaimana hati manusia merespon suara Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk bersuka cita atas penderitaan, tetapi untuk bertobat ketika peringatan diberikan. Bukan untuk membenarkan kebencian, tetapi untuk meruntuhkan ideologi kebencian yang tertanam dalam pikiran dan diwariskan tanpa disadari. Saudara-saudari terkasih, Tuhan tidak berkenan pada kehancuran, tetapi Ia berkenan pada pertobatan. Tuhan tidak bersuka cita atas banjir dan longsor, tetapi Ia rindu manusia kembali kepada kebenarannya. Jika tanda-tanda ini terus berulang, pertanyaannya bukan lagi mengapa alam marah, melainkan mengapa manusia tidak mau mendengar. Kiranya renungan ini tidak menjadi alat untuk menghakimi, melainkan cermin untuk melihat hati kita sendiri. Kiranya dari tanah yang terluka ini, lahir kerendahan hati, lahir kasih, dan lahir keberanian untuk meninggalkan kebencian yang tidak berasal dari Tuhan. Sebab di mana ada pertobatan, di situ selalu ada pemulihan. Sebagai penutup, firman Tuhan tidak pernah berbicara tanpa tujuan. Ia tidak hanya menghibur, tetapi juga menegur, memperingatkan, dan memanggil manusia kembali ke jalannya. Di tengah rangkaian bencana yang terus berulang, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sikap hati manusia memiliki dampak rohani yang nyata, bukan hanya bagi pribadi, tetapi juga bagi bangsa dan tanah tempat ia berpijak. Dalam Alkitab Tuhan berfirman, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Kejadian 12 ayat 3. Ayat ini bukan sekadar janji kepada seorang tokoh di masa lalu, melainkan prinsip rohani yang terus berlaku. Tuhan mengikatkan berkat dan peringatannya pada sikap manusia terhadap rencananya, termasuk terhadap bangsa Israel yang ia tetapkan sebagai umat pilihan. Firman Tuhan juga memperingatkan, apabila umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Pemulihan tidak dimulai dari perubahan cuaca, melainkan dari pertobatan hati. Ketika kebencian dijadikan ideologi, ketika caci maki diwariskan sebagai kebenaran, dan ketika manusia merasa paling benar di hadapan Tuhan, firman mengingatkan, sebab murka manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 20.
Tuhan juga menegaskan bahwa alam sering dipakai sebagai alat peringatan, bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyadarkan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu hari ini. Ulangan 30 ayat 19. Namun kasih Tuhan tetap lebih besar dari murkanya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Saudara-saudari terkasih, bencana boleh mengguncang tanah, tetapi firman Tuhan mengguncang hati. Kiranya renungan ini menjadi panggilan untuk meninggalkan kebencian, merobohkan ideologi yang tidak berasal dari kasih, dan kembali kepada kebenaran yang memulihkan. Sebab firman Tuhan menegaskan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Kiranya dari tanah yang terluka, Tuhan membangkitkan pertobatan, dan dari pertobatan, lahirlah pemulihan. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepada-Nya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati.
Namun hari ini kami diingatkan lagi bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.